Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama harap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan jatah usia yang insyaallah mudah-mudahan dengan usia yang Allah berikan ini mampu untuk kita olah sebagai salah satu sarana untuk tetap istiqomah berada di atas syariatnya, menjalankan seluruh perintahnya, menahan diri atas segala apa yang dilarang dan yang dijadikan maksiat terhadapnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bagaimana kabarnya bapak-bapak ibu semua? Alhamdulillah, sehat ya. Insyaallah sehat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian pada pagi kali ini, yaitu mengenai akibat dari keimanan kita yang harus kita pegang, janji kita dan bukti atas kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Bukan hanya semata-mata hanya di lisan saja, bukan hanya semata-mata hanya di dalam hati dengan keyakinan, namun tentunya harus kita ekspresikan dari keimanan itu yang terpancar dalam akhlak keseharian kita. Kemarin kita sudah bahas yaitu konsekuensi ataupun akibat dari keimanan yang harus kita jalankan kepada Allah. Yang terakhir kita bahas adamul haraj. Al-adamu itu adalah tidak ada, atau nihilnya harajun, rasa berat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi di sahabat Ansar, pada saat itu mereka merasa tidak diberikan keadilan atas apa yang menjadi keputusan Nabi dengan ghanimah pada perang Hunain, yang pada saat itu kalangan Ansar tidak mendapatkan apapun dari perjuangan jihad mereka bersama kaum muslimin, dan mereka hanya melihat apa yang Rasul bagikan kepada kaum muhajir, orang-orang yang berhijrah yang aslinya penduduk Mekah ke Madinah, dan juga orang-orang yang baru masuk Islam atau yang biasa disebut dengan kalangan mu'alaf. Nah, di sini adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan hati mereka. Ada yang merasa tidak rela atau bahkan tidak ridho dengan pemberian Nabi. Namun ketika saat itu Nabi SAW berada di hadapan mereka dan memberikan pertanyaan yang sangat menohok dalam dada-dada mereka. Apakah engkau ridho ketika engkau melihat mereka mendapatkan dunia, mendapatkan unta, perhiasan, perak, dan seluruh apa yang ada dalam genggaman mereka, sedangkan engkau kaum Ansar, engkau mendapati aku berada di dalam rumah-rumahmu? Apakah engkau tidak tega dan tidak rela dengan apa yang aku putuskan ini? Dengan pertanyaan itu cukup bagi kalangan Ansar untuk dapat insaf dan sadar diri, merasa rela dengan apa yang telah Rasulullah SAW putuskan. Tidak ada rasa berat dalam hati mereka dengan apa yang menjadi keputusan dari Rasulullah SAW. Dan itulah yang harus kita pegang, jamaah sekalian. Dan selanjutnya jamaah sekalian, kita akan lanjutkan mengenai akibat yang kelima kalau tidak salah. Setelah adamul haraj, maka kita harus dasari keimanan kita dengan ittiba'u syariah. Ittiba' syariah. Yang namanya ittiba' itu adalah mengikuti terhadap syariat. Syariat dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI, itu artinya adalah peraturan hidup. Nah,
namun yang lebih lengkapnya lagi, dalam kaidah kita di Indonesia, peraturan hidup bagi manusia yang mengatur hubungannya terhadap manusia lainnya. Jadi yang namanya syariat itu adalah satu aturan yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap manusia yang lainnya. Yang kedua adalah manusia dengan alam sekitarnya. Ini pun diatur dalam syariat. Dan yang paling utama adalah mengatur hubungan hidup antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah arti syariat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum agama. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari segi bahasa, jamaah sekalian, yang namanya syariat itu semakna atau diambil dari kata syara'ah. Ada dalam bahasa Arab istilah yang mengungkapkan asy-syari'. Syari' itu biasa diungkapkan bagi nama untuk penyebutan jalan. Aina syari'? Cibabat, di mana jalan ke Cibabat? Nah, syari' itu adalah jalan. Maka diambil dari kata ini pula lah semakna filosofi dari syariat adalah syariat merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang membuat syariat, yang membuat jalan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang menapaki syariat dalam kehidupannya, maka otomatis dia sedang menapaki jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dan menggapai terhadap keridhaan dan mengetuk kasih sayangnya. Kalau orang tidak mau bersyariat dalam hidupnya, maka sudah dipastikan dia tidak akan menemukan Allah pada apa yang dia jalani dalam kehidupannya. Ketika orang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, saya orang beriman, tapi untuk menjalankan sesuatu ya tergantung saya. Hidup ini adalah pilihan. Bagaimana saya hidup saya, jalan yang saya tempuh ini adalah dari hasil pemikiran saya. Jangan kau risau, Allah pun maha tahu. Nah, bahasanya seperti itu. Dia bersandar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak berjalan di jalannya Allah. Istilah nama ti dia hoyong ka Jakarta, tapi tidak mau mengikuti jalan yang sudah ada. Dan mual tiasa ngapung, Pak, kudu berjalan menapaki satu hasta demi satu hasta, satu langkah demi satu langkah. Itulah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa Allah berikan kekuatan berada dalam jalan Allah sampai dengan Allah memanggil kita. Amin. Dalam kaidah yang kedua, nah ini di dalam tafsir Al-Muyassar, itu salah satunya asy-syari' ataupun syariat ini berasal pun atau dimaknai dengan kata al-minhaj. Al-minhaj ataupun manhaj. Naon eta teh? Itu adalah metode ataupun cara kita hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghamba dan beribadah kepada Allah. Maka dari itu cara kita untuk menghamba kepada Allah, metode kita untuk beribadah kepada Allah tidak ada yang lain dengan cara yaitu mengikuti syariat. Jadi syariat adalah salah satu metode yang harus kita pegang agar kita apa? Sesuai tata cara ibadah kita kepada Allah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah untuk kehidupan kita. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita mengikuti asy-syariah, maka kita mengikuti metode dan cara yang Allah berikan kepada kita untuk menghamba kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang mampu untuk dinilai baik? Ya, kalau misalkan dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh penguji. Ketika penguji memberikan arahan, kamu harus seperti ini, memilih jalan yang A, tidak boleh jalan ke sana. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan poin kebaikan ketika dia menyelisihi apa yang diinginkan oleh penguji? Begitupun dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan cara, sudah berikan metode kepada kita dengan sholat. Teu usah deh meditasi di tempat-tempatmu ala langker gitu ya. Itu bukan cara yang Allah inginkan, bukan cara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka yang namanya syariat itu harus sesuai metodenya dan caranya.
Bahkan disebutnya kalau ad-din atau asy-syariah itu adalah minhajun wadihun, salah satu metode yang paling jelas, yang paling gamblang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan bukan hanya diberikan tata cara saja, tapi langsung diberikan dengan yang memberikan contoh, yaitu Rasul. Salah satu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah, bukan hanya memberikan Al-Qur'an. Al-Quran memang sebagai pedoman hidup kita. Tapi terkadang ada orang ketika dia membaca sesuatu, dia akan memahami teks yang di dalam itu sesuai dengan pemahaman dia sendiri. Nah, ketika dia memahami itu dengan akalnya tanpa mengikuti contoh yang diberikan, maka besar kemungkinannya untuk salah. Makanya Allah berikan Rasul untuk mendampingi kita, membimbing kita bagaimana cara untuk ikut tunduk kepada metode yang Allah berikan, salah satunya dengan turunkannya Al-Quran. Yang lebih gamblang lagi mengenai asy-syariat, ini istilah yang lebih panjang lagi. Syariat merupakan ma wada'ahullah. Poin pertamanya adalah apa yang di syariat merupakan sesuatu atau apa-apa yang diturunkan Allah ataupun yang ditetapkan Allah. Kalau sesuatu tidak ditetapkan oleh Allah, berarti itu bukan syariat. Jadi syariat itu adalah sesuatu yang sudah paten, yang sudah mutlak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana penetapan Allah itu dibuat? Di dalam fi kitabihil hakim, di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya di dalam Al-Quran, wa sunnatin nabihi as-sahihah, langsung saja sebut as-sunnah. Sunnah itu apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi, dari perbuatannya, dari ucapannya, dari takrirnya, itu adalah sunnahnya Nabi SAW. Berarti sesuatu yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, yang kedua dalam sunnah. Selanjutnya, bentuknya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Minal awamiri. Bentuknya ini jemaah. Awamir itu adalah berupa perintah-perintah, anjuran-anjuran, suruhan-suruhan yang Allah tulis dalam Al-Qur'an, yang Nabi SAW ajarkan dalam sunnahnya. Wan nawahi, dan juga yang kedua pasti adalah larangan-larangan, batasan yang Allah berikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini maqasidnya ataupun ini tujuannya dari syariat. Syariat itu pasti memberikan ini. Apa itu? Limaslahati. Pasti isi dari syariah, produk dari sunnahnya Nabi dan Al-Quran itu tidak akan lepas dari kemaslahatan. Untuk menggapai kemaslahatan, bukan hanya di dunia, dunyahum, namun sampai dengan ukhrahum. Nah, jadi untuk mendapatkan kemaslahatan hidupnya manusia, kemaslahatan bagi manusia itu sendiri yang mengikuti terhadap syariat di dunia dan juga akhirat. Bapak-bapak jamaah sekalian dan ibu-ibu semuanya, maslahat itu berasal dari kata solaha. Ning ayah jalmi itu disebut soleh. Nah, ini sama unsur katanya, dasar katanya sama. Maslahatun itu adalah merupakan kebaikan atau keteraturan, baik teratur, atau yang lebih bahasa lebih simpelnya itu beres. Beresnya masalah-masalah, perkara-perkara yang ada dalam kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kalau perkaranya sudah beres, berarti dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia telah lakukan. Kalau seseorang sudah beres dari pekerjaannya, pasti di depannya dia akan mendapatkan benefit dari apa yang dia lakukan. Sama dengan syariat, ketika syariat itu dilakukan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan juga ada keteraturan dan juga menjadi
sesuatu yang beres yang telah kita lakukan sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita coba lihat. Seluruh syariat, baik perintah ataupun larangan yang Allah tetapkan dan Rasulnya ajarkan pasti memberikan kemaslahatan. Salat bukan hanya memberikan kemaslahatan hubungan dia baik kepada Allah, tapi termanifestasikan dalam kehidupan kesehariannya. Dengan salat seseorang akan mampu untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu tujuan dari salat. Maka bukan hanya baik urusan di masjid, tapi dia pun terjaga perangainya dari apa-apa yang tercela dan membuatnya masuk ke dalam kubangan dosa. Itu sholat. Sedekah bukan hanya baik di pandangan Allah, tapi tentunya memberikan kebaikan di sekitar kita, di kalangan manusia. Ketika ada orang yang suka menderma, pastikan kita berpikir, wah luar biasa dia orang yang baik gitu kan. Bahkan ketika dia menderma akan sesuatu yang dia dimiliki, maka itu adalah salah satu bukti dari ihtimam. Nah, kalau kita dengar kemarin siaran video Kiai siapa ya kemarin yang kirim oleh Pak David gitu, saya lupa. Nah, itu ihtimam itu merupakan kepedulian, Pak, perhatian. Maka kalau di dalam video yang di-share di grup kita itu, ketika seseorang dia memakai masker, ketika seseorang itu menjaga prokes, maka dia itu berihtimam, memiliki rasa kepedulian kepada orang lain, tidak dicap sebagai orang yang egois, contohnya gitulah. Nah, dan ketika seseorang bersedekah pun dia berihtimam, ada nilai kepekaan sosialnya, ada kepedulian dan perhatiannya kepada orang-orang lain. Jadi pasti memberikan kebaikan. Syariat itu seluruhnya memberikan kebaikan. Maka ketika ada orang yang menyudutkan kepada Islam, wah ini nggak pantas nih, perempuan nih melanggar hak asasi manusia, dia pakai kerudung. Padahal dengan syariat seseorang memakai kerudung, perempuan memakai kerudung, maka itu akan meminimalisir terhadap tindakan-tindakan jahat yang akan dilakukan terhadap pelecehan terhadap perempuan itu sendiri. So kalau misalkan kita lah lelaki yang normal gitu ya, ketika melihat perempuan, ya misalkan istri, nuhijima nganggo acukna serba mini, nuhijima serba jumbo, gitu ya. Ada ketertarikan di dalam hati kita milih anu iya atau nu iya. Ketika kita pandang teh anu mana rasana teh, gitu. Kumaha pamunteun nanya apanya? Anu mini tapi na kirang saya ge amun teu gitu ya. Nah, cuma tetap yang namanya manusia, laki-laki khususnya, pasti akan ada gairah dan dorongan terhadap melihat sesuatu yang yaitu mengundang syahwatnya dibandingkan orang yang tertutup. Di angkot nya banyak ieu mah cerita nu sanes abdi. Aya nu lebet. Perempuan pakai celananya bukan celana, pakai roknya rok mini. Seperti padamel di kantor-kantor lah gitu ya. Nah, di atas lutut ya. Ketika dia duduk, Pak, karunya Pak nyiksa, duduknya aja udah susah. Beda dengan perempuan yang pakai jilbab, pakaian-pakaian besar, calik nggak tinggal calik. Susah, Pak, kempat kempit, ngehesekeun. Bahkan orang yang berada di sampingnya, kalau misalkan bapak-bapak atau orang yang jahat gitunya, orang yang tidak punya nilai sopan santun, pasti hayang nate kan numpal nempel segala rupi, kan itu terjadi, itu mengundang sesuatu. Maka ketika seseorang memakai jilbab dengan baik, menutupi auratnya dengan baik, maka sebetulnya dia sedang melakukan kemaslahatan bagi kehidupan dunia. Selaras nama gitu. Nah, melanggar hak asasi manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi kembali lagi kepada poin kita yang pertama. Jadi kita mampu untuk mengekspresikan kecintaan dan keimanan kita kepada Allah dengan cara apa? Ittiba'us syariah, ittiba'ul minhaj, mengikuti metode, mengikuti cara dan mengikuti peraturan yang Allah masukkan dalam kehidupan yang harus kita jalani di dunia ini. Bagaikan seseorang yang dia masuk ke dalam salah satu lembaga pendidikan, ketika dia udah masuk menjadi murid di situ, maka dia harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang ada di dalamnya. Bolosna, masukna, pakaiannya, seluruhnya harus diatur dan dia harus tunduk kepada aturan itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu bisa lihat, bapak-bapak pun boleh di Al-Jathiyah ayat yang ke-18.
Tsumma ja'alnaka ala syari'atin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan engkau, Kak Nabi Muhammad, ala syari'atin. Engkau itu berada di atas syariah. Engkau itu mengikuti terhadap syariat, minal amri, dari aturan-aturan agama. Jadi jamaah sekalian, kembali lagi, yang membuat syariat itu adalah Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun merupakan pesuruhnya yang diminta untuk mengikuti syariat yang Allah berikan dalam risalahnya. Jadi Nabi Muhammad itu apa yang dilakukannya itu selalu dan condong dari apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Tidak ada hal apapun dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menyelisihi terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad pun itu adalah mengikuti syariatnya Allah dalam agama. Nah, selanjutnya, fattabi'ha, dan Nabi Muhammad pun diminta dan ditegaskan di sini untuk mengikuti terhadap syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau sekali-kali mengikuti terhadap hawa nafsu, dorongan-dorongan, keinginan siapa? Alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama. Nah, ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada orang-orang kafir yang memintanya untuk mengutak-ngatik terhadap syariat agama Islam. Udahlah Nabi Muhammad, udah nggak usah dakwah lagi, udah nggak usah, kamu pengen apa? Ini saya berikan seluruhnya apa yang kamu inginkan. Engkau pengen apa? Sok saya berikan perdamaian, saya berikan perjanjian ini. Sok kami sholat 1 bulan, engkau pun menyembah terhadap Tuhan kami 1 bulan. Mereka menginginkan hal itu yang bukan berada dalam agama. Maka ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi, pancegkeun, istiqomahkeun mengenai syariat Islam. Sampai-sampai Nabi harus pergi dari kampung halamannya yang tercinta, bercucuran air mata meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, meninggalkan kota kelahirannya. Akibat apa? Akibat bentuk keistiqomahan dalam memegang syariat Islam. Gitu. Itu adalah Nabi SAW. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab pun sama. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, wahai Nabi Muhammad SAW, bertakwalah engkau kepada Allah. Bahkan diberikan perintah untuk bertakwa. Pertanyaan, apakah Nabi tidak bertakwa? Sampai-sampai diperintahkan untuk bertakwa gitu. Tidak. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini penekanan untuk senantiasa mempertebal ketakwaan kita kepada Allah. Nah, sama seperti alibinya seorang pendeta, saya lihat di video itu, Pak. Dia memberikan ceramah kepada jamaahnya, tingali sana orang Islam. Dina salatna WG yang selalu dimintakan kepada Allah, naon cenah? Ihdinas siratal mustaqim. Naon artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami menuju jalan yang lurus. Jadi selama ini orang Islam dia tidak mendapatkan jalan yang lurus, sehingga dia terus-terusan minta untuk dapat jalan yang lurus. Nah gitu. Mereka adalah orang-orang yang tersesat, kata pendeta seperti itu. Yang dimaksud meminta jalan yang lurus ini bukan berarti kita tidak punya dan kita tidak memiliki hidayah dari Allah. Ini bentuk penguatan agar kita senantiasa terus menyadarkan diri untuk senantiasa berada dalam jalan yang lurus itu. Gitu, Pak. Nah, ini pun sama. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah aliman yang maha mengetahui, hakiman yang maha bijaksana. Sebelum kata itu, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi Muhammad, jangan sekali-kali engkau mengikuti, menuruti keinginan orang-orang kafir dan munafik. Seperti itu. Di ayat selanjutnya, wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik, dan ikutilah apa yang diwahyukan dari Tuhanmu kepada engkau wahai Muhammad. Jadi entos pegang apa yang Allah dan Rasulnya ini ajarkan kepada kita. Nah, bentuk penguatan untuk ittiba'u asy-syariah.
Nah, salah satu cabang dari ittiba'us syariah, ketika kita mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi selanjutnya kita harus mengikuti Nabi sebagai yang memberikan contoh. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya ada di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang sering kita baca dan kita dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, in kuntum, jika kalian seluruhnya tuhibbunallah, kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Allah meminta Nabi Muhammad untuk menjelaskan itu kepada kaumnya. Fattabi'uni, lawan benar anda cinta ke Allah, ikut kepada aku. Mengapa ada ungkapan ini jamaah sekalian? Ini salah satu penjelasan bahwasanya kaum Quraisy itu mereka sebetulnya beriman kepada Allah, cuman imannya cukup di rububiyah. Ari rububiyah itu apa? Salah satu keyakinan di dalam hati mereka bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan mereka, Allah yang memberikan hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah rububiyah. Dan orang-orang kaum Quraisy ini, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka itu memiliki keimanan itu. Ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, la yaqulunna Allah, mereka benar-benar menjawab Allah gitu. Bahkan dalam perang WG kan itu disebutkan siapa namanya, Abu Jahal itu ketika berperang melawan Nabi mintanya sama siapa? Kepada Allah gitu. Mintanya kepada Allah tapi dengan perantara. Perantaranya kepada siapa? Ya Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Nah, itu adalah keimanan mereka. Nah, jadi di sini kalau kalian benar-benar iman kepada Allah, lalu benar-benar yakin dengan Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka apa balasan ketika kita mampu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertama, yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya ceritanya gini, Pak. Ada sahabat Nabi yang dia itu sudah merasa rindu sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi itu sudah pergi meninggalkan kehidupannya. Ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah. Abdullah itu adalah sosok yang masih belia ketika bertemu dengan Nabi. Ketika umurannya belum genap sampai 20 tahunan, belum genap sampai dewasa, Nabi SAW pergi meninggalkan beliau dengan wafat. Nah, pada saat itu Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini merasa rindu dengan sosok Nabi. Sampai-sampai dia mengingat-ingat kenangan-kenangannya bersama Nabi SAW. Sambil mengingat-ingat kenangan itu, dia pun berjalan menuju satu perjalanan yang pernah dia lakukan bersama Nabi SAW. Jalan-jalan, Pak, sambil menapaki jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kapungkur teh Nabi teh jalan mulai dari sini. Diikuti jejak langkahna, cara jalanna ketika berkomunikasi dengan para sahabat ketika di perjalanan itu sampai Nabi datang ke tujuan itu. Nabi menginap satu malam, dia ikut satu malam walaupun tidak ada motivasi lain yang dia akan lakukan melainkan itu untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Saking rindunya kepada Nabi, sambil berjalan dia meneteskan air mata. Nabi dulu jalan di sini, langkah kakinya ke sini. Nabi Muhammad SAW berhenti dan istirahat di sini, melaksanakan sholat di sini. Dia lakukan seperti itu sampai-sampai dia mendapati satu tempat yang dulunya itu rimbun dan rindang dengan pepohonan. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu beliau duduk di situ untuk beristirahat. Tapi ketika Ibnu Umar datang ke tempat itu, pohonnya sudah tidak ada, Pak. Pohonnya sudah ditebang dan hanya ada bekas akar-akarnya saja. Ibnu Umar datang ke situ, duduk bersimpu di situ, mengikuti apa yang Nabi SAW lakukan. Dia sambil mengingat Nabi, mengingat bagaimana kehangatan Nabi. Nabi Muhammad SAW duduk di sini, bangun lagi, memarkirkan untanya. Ketika bangun, putarkan untanya sampai dengan 3 kali. Tidak ada motivasi lain. Dengar tahu dilakukan, tapi karena apa? Atas dasar ingin mengenang dan rindu terhadap Nabi Muhammad SAW, diputar-putarkan unta itu sampai 3 kali hingga dia naiki lagi pulang ke Madinah. Itu yang dilakukan Ibnu Umar untuk mengenang sosok Nabi Muhammad SAW.
Kadang-kadang kalau kita mah sholawat aja udah susah. Kadang-kadang sholawat aja udah lupa. Kadang sholawat aja ingatnya hari Jumat aja nih, kayak hari ini nih. Itu pun yang ingat. Kadang-kadang banyak yang lupa. Padahal kita tahu sholawat satu kali kita kepada Nabi Muhammad SAW dibalas 10 kali. Masing-masing 10 dengan rahmat. Masing-masing 10-nya dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali sholawat. Bayangkan kalau kita mampu untuk mendawamkan sehari 100 kali. Sehari 1000 kali. Luar biasa. Jemaah sekalian. Itu bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang yang tidak pernah melihat Nabi. Kita kan termasuk tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi pada saat kisah tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelahnya para sahabat yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ilmu itu dari para sahabat. Nah, ada sahabat yang senior yang memiliki umur yang panjang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik pada usia 9 sampai 19 tahun bersama Nabi, bahkan menjadi pembantu sukarelawannya Nabi SAW. Pada saat itu ada seorang muridnya dari kalangan tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, apakah engkau benar-benar pernah melihat wujud Nabi Muhammad SAW?" "Iya, tentu. Saya bersama Nabi 10 tahun." "Lantas, manakah yang engkau lihat dari matamu yang melihat Nabi Muhammad SAW?" "Ini mataku yang melihat Nabi Muhammad SAW." Langsung itu Pak, dicium matanya oleh tabi'in itu. Inilah mata yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Dengan mata ini aku sangat merindu kepada Nabi Muhammad SAW. Disun atau dicium matanya Anas bin Malik. Karena apa? Mata itu yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu bukan sesuatu hal yang berlebihan, bukan sesuatu hal yang tidak lazim, namun itu adalah bentuk dari kerinduan para pengikut Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada nabinya. Sampai kasapartas gitu. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Nabi Muhammad SAW, pada satu ketika beliau sudah dihadapkan satu hidangan makanan yang cukup lezat. Pada saat itu Aisyah setelah membaca doa ketika akan menyantap makanan itu, dia terhenti dan menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya apa yang membuatnya menangis, karena dia mengingat masa-masa bersama Rasul SAW, yang dimana Rasul ketika bersama Aisyah tidak pernah makan sampai perutnya kenyang. Sampai-sampai pada satu riwayat Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengenyangkan perutnya itu sampai dengan 3 hari berturut-turut, hanya makan hanya beberapa buah kurma saja, hanya beberapa kurma saja. Dan itu yang terjadi pada saat bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apakah karena Nabi adalah orang yang miskin? Tidak. Nabi Muhammad SAW sebetulnya kalau mau Bapak, atau namanya seorang yang dipandang gitu ya, seorang raja, kalau ingin bawakan kepada saya kurma, bawakan kepada saya makanan, bawakan itu, pasti para sahabat juga tuh akan mengusahakan. Tapi ini adalah bentuk perilaku hidup Nabi SAW. Sebagaimana permintaannya kepada Allah, "Ya Allah, ahyina miskinan," hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksud miskin di sini apa? Pola hidupnya yang miskin, yang sederhana. Walaupun Nabi memiliki unta merah, Mercy zaman aja nama, Mercy keluaran baru, AMG nih. Nah, itu adalah Nabi, tapi kehidupannya itu sederhana. Aisyah menangis jadi-jadinya karena hal tersebut. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq ketika sholat, Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak tersengguk-sengguk di dalam sholatnya, menangis di dalam sholatnya. Paling sering nangis sahabat nalika ngimaman Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Mengingat ayat demi ayat, runtunan dan rentetan ayat, mengingat bagaimana lisan Nabi SAW membacakan ayat itu, bagaimana kisah terjadinya turunnya ayat itu, apalagi sampai-sampai masuk ke dalam satu kata, "La tahzan innallaha ma'ana." Itu kan ayat yang diturunkan kepada Nabi bersamaan dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua untuk menghindar dari kejaran kaum kafir. Itu menangis Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab yang hatinya begitu keras sekali, tegas seperti itu, ketika naik ke mimbar Nabi SAW sering termenung dan meneteskan air mata. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya ini adalah mimbar yang dulu pernah Nabi Muhammad SAW berdiri di sini. Dia mengingat bagaimana kehangatan Nabi Muhammad SAW.
Khalid bin Walid, di dalam satu riwayat Khalid diberikan imamah, Pak. Imamah itu semisal kopiah, peci, cuman dari buntalan sorban. Imamahnya Khalid bin Walid didapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia selalu pakai kemana-mana. Salah satu alasannya apa? Karena di imamah itu terdapat beberapa helai dari rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merasa itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh dirinya setelah perginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid mah kan hidupnya sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab. Setelahnya itu masih hidup, cuman ketika mengakhiri akhir dari hidupnya itu beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Sedih beliau karena ingin berperang, mati dalam syahid, ternyata Allah berikan syahidnya itu di atas tempat tidurnya. Nah, imamahnya selalu dipakai karena dari Nabi. Kalau kita, aku sebagai umatnya, apa yang telah kita buktikan kepada kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW? Sudah sejauh mana kita merenungi dan merindu kepada Nabi Muhammad SAW? Itulah refleksi kita, salah satu bukti dari ittiba'un Nabi Muhammad SAW. Panginten cekap pula sakitu bapak-bapak sadayana dan ibu-ibu semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, dipersilahkan. Ya, Pak Ferry, bari nambihat. Cekap. Ya. Pak Zainal, Onawi. Ini yang ada di pikiran saya aja, Pak ya. Ya. Ini saya alami juga, Pak. Ini mengenai syariah ya, Pak ya. Dulu waktu saya sempat lihat dalam pengajian, saya pernah membantah, Pak ya, bahwa hukum alam itu ternyata bukan hukum Allah, bukan. Oh, berbeda gitu ya. Hukum alam. Sehingga saya sadarnya itu setelah mahasiswa. Nah, pada saat itu ya misalnya yang kata tadi ya, rumah saya, uang saya, rezeki saya gitu kan ya. Jadi artinya kita itu kadang-kadang tidak memahami bahwa hukum alam itu adalah hukum Allah juga. Dan kadang-kadang kita juga dari sisi kalangan yang pesantren gitu ya, istilahnya mungkin kita petik ya. Ini kalau ada orang cara berpikir benar dengan akalnya, ya itu kadang-kadang disalahkan. Ya, karena nggak ada dalam Al-Quran, karena nggak ada dalam hadis. Padahal kebenaran itu pun ada di dalam ayat-ayat kauniyah. Makanya sangat wajar ketika kita belajar dalam kehidupan ada kebenaran-kebenaran di sana, tapi memang nggak ada dalam Al-Qurannya, memang nggak ada dalam hadisnya. Sehingga yang saya katakan tadi, umat pesantren tanda kutip tadi, Pak, itu bid'ah gitu, Pak. Nah gimana, Pak? Dan saya juga banyak melihat tidak banyak ustadz-ustadz yang mempromosikan hal ini gitu, Pak. Sehingga wajar aja Stephen Hawking, seorang ahli astronomi, dia mengatakan kalau sesuatu hal itu dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan akal, maka Tuhan tidak perlu, maka dia jadi orang ateis gitu, Pak. Nah ini mungkin kurangnya promosi di umat Islam sendiri mengenai hukum alam ini yang kita pelajari gitu, Pak. Gimana, Pak? Ini pengalaman saya. Kenapa ini juga kurang di ayat-ayat kauniyah ini dan disampaikan oleh Pak yang pada saat tausiah. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Iya, yang pertama barangkali memang kurang dipromosikan itu mungkin menurut kurang luasnya bacaan kita. Barangkali, Pak, seperti itu. Karena ada juga di kalangan para ahli khususnya dalam bidang-bidang kajian-kajian yang di luar dalam kajian Islam, dalam ilmu-ilmu Islam, itu mereka mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara ilmu pengetahuan sainsnya. Sekarang kita banyak temukan tafsirnya, itu tafsir mengenai ayat Al-Quran kauniyah tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, salah satunya yang ada di perpustakaan kita, itu tebal, Pak, berjilid-jilid ya, Rizky. Sampai berapa jilid, Kak? 10 jilid. Itu mungkin ya karena kitanya kurang luas.
Jadi sebetulnya sudah ada yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dari segi ayat kauniyahnya, salah satunya dengan adanya kitab tafsir tersebut. Dan yang kedua, nah, misalkan ada seorang ahli dalam bidang gizi dan kedokteran misalkan ya, dia mencoba untuk menelaah ayat tentang ayat-ayat tentang kesehatan baik dalam Quran dan hadis, dan dia padukan itu kepada para ulama. Dan itu disahkan banyak sekarang buku-buku, kitab-kitab kajian mengenai kedokteran yang sesuai, yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Teori-teori yang ternyata diambil dari Al-Quran. Nah, dipadukan dengan yaitu yang mengerti dan juga faham, pertama dalam kajian bidang ilmu agamanya, dan yang kedua dalam kajian sainsnya. Dan ini diperbolehkan, silahkan saja. Bukan berarti kita menutup celah bagi seseorang itu berimprovisasi, menafsirkan ayat-ayat tentang kauniyah ini ya, dengan akal mereka. Yang tentu, yang jelasnya itu harus ada batasannya. Kalau misalkan sudah terlampau jauh dari apa yang dimaksudkan, ya ini sesuatu yang dikhawatirkan. Maka dari itu caranya apa? Harus ada pengimbang gitu. Jadi misalkan seminar kesehatan tema dari kalangan kedokteran, ahli-ahli ada, dari ustadznya juga ada. Saling mengisi dan menyeimbangkan. Dan memang salah satu hal yang diakui kalau di pesantren ya fokus kajiannya tentang agama Islam, Pak. Ilmu-ilmu agamanya, pokok-pokok ajarannya. Kalau tentang kauniyahnya barangkali itu di ITB atau di perguruan-perguruan yang lainnya lah. Yang kurang berdakwah ya, Pak. Barangkali seperti itu. Kemudian satu lagi, Pak, yang saya tanyakan, Pak. Bisakah kebenaran kauniyah ini melemahkan hadis-hadis yang lainnya? Kalau menurut pandangan saya, itu tidak akan mungkin ada kontradiktif antara, ya. Jadi seperti ini maksudnya, Pak. Ketika zaman dulu ada ayat mengenai Fir'aun. Fir'aun itu jasadnya, tubuhnya yang Allah abadikan. Para sahabat dulu mengimani terhadap ayat itu susah, Pak. Emang tiasa, sudah berabad-abad tubuhnya masih tetap, dan Fir'aunnya memang ada, kan kita belum ditemukan. Nah, jadi ketika ilmu yang mereka miliki belum sampai ke situ misalkan, nah maka cukup diimani dengan hati. Termasuk dengan yang ada perkembangan saat ini. Oh ternyata keilmuan ini A, tapi menurut Al-Quran B. Bisa jadi keilmuan dia yang belum sampai dengan menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau saya berpandangan seperti itu, Pak. Jadi searah itu. Tinggal bagaimana kapasitas orang yang mendalami mengenai ilmu-ilmu yang kontemporer ini. Mungkin bisa jadi dia sudah sampai atau belum gitu kan. Yang namanya ilmu-ilmu sains kan sifatnya temporary, Pak. Selalu diperbaharui kan. Nah, itu salah satunya, Pak. Allahu a'lam. Ya. Jadi barangkali itu cukup barangkali untuk kajian kita pada subuh kali ini. Kita tutup saja dengan doa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم رب الناس أذهب البعث اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.